warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birahmatil Mustafa balagna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbil waghfir lana ya Tuhanku Nabi Muhammad ya Nabiku, kitab Quran ya imamku, Baitullah ya kiblatku, ya Rabbil Muhammadu sayyidul kaunaini wal saqalain wal fariqaini min hurdin walin ajami ya Rabbi amin wa'afina wa'afina قد يشهدنا قد نراه كل الأمل يا ربي ربنا المجاسمين واغفر لنا يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari Jumat sore kita berkumpul lagi dalam rangka menuntut ilmu kajian kitab Uqudul Jaini Wajiban Hak Suami Istri karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ilmu, kita amalin sedikit demi sedikit. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, lebih mengutamakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Ar-Raudhah ngadain maulid tanggal 24. Tanggal berapa? 24 malam Selasa ba'da Isya. Malam, Bu.
Kalau Banyak. ibunya hari Minggu hari. Enggak, ibu-ibunya dia rodoh Ya. Minggu keempat. minggu keempat. Kalau ada waktu silakan di umum. Kalau penceramahnya temen dari Kampung Tengah, dari Haji Asep Abu Farhan yang dulu di Musola Baitun Nur dulu. Jadi kita ngaji lagi bahwasanya kemarin nih tentang istri nih, masih pembahasan istri lagi ya. Kemarin istri keterangannya tuh jangan nolak, jangan nolak, bukan nusyud Bu, dalam kitab Kifayatul Akhyar, min amaratin nusyudu, min amaratin nusyudi, ciri nusyud, baru ciri ya, belum benar-benar nusyud. Yang pertama nih baru ciri kalau istri dipanggil lama jawabnya, tapi belum nusyud, baru ciri. Yang kedua ciri nusyud tadi kan ucapan tuh, kalau dipanggil jawab lama. Yang dengan perbuatan yang kedua, mukanya kepada suami kurang mengenakan, baru ciri nusyud, belum nusyud. Akan terjadi nusyud sama keterangannya kitab Kifayatul Akhyar dengan ini. Kalau diajak ke tempat tidur nggak mau, nah itu baru nusyud. Nggak maunya apa? Satu, nggak maunya karena ogah. Kalau males nggak nusyud. Kalau males, kalau capek nggak nusyud Bu. Tapi kalau ogah, males, nusyud. Kenapa bisa begitu? Karena kata Imam Syafi'i, kalau istri dipanggil di dalam kitab itu, dia tidak menjawab labaik, bisa jadi istri itu ada masalah dengan yang lain. Makanya baru ciri nusyud, belum nusyud. Bisa jadi ibu lagi berantem sama tetangga, suami manggil, diem ibu cembetut, karena hatinya bukan niatnya ke suami tapi ke, nah itu kata Imam Syafi'i. Bisa jadi siswi istri itu cemberut karena ada sesuatu masalah di luar suami. Makanya Imam Syafi'i belum menyebutkan istri itu kalau dipanggil tidak jawab. Kalau dilihat mukanya cemberut, belum disebut nusyud, baru ciri nusyud. Nusyud yang pasti disebut udah nusyud kalau suami ngajak istri tidur, alasannya ogah, males, capek enggak? Neng ayo neng, capek bang. Kalau capek enggak nusyud. Tapi kalau alasannya ogah, males, maka jatuhlah si istri nusyud alias durhaka sama suami. Maka tidak diberikan, atau bukan tidak diberikan, ditahan dulu 3 nih suami. Suami berhak nahan 3. Bukan nggak diberikan ya, tapi nahan 3. Kalau udah berubah baru dikasih lagi. 1, ditahan dulu rezeki nafkahnya. Iya, biasa sebulan dikasih gaji, nggak dulu, ditahan.
Kalau diajak tidur tidak mau dengan alasan bukan capek, ogah, males. Males gitu ya. Kalau capek masih nggak apa-apa keterangannya, nggak apa-apa. Tapi benar-benar capek ya, buat main-main. Ya, ogah, males ngeliat laki kayaknya ngelihat kedebong pisang. Lah, saya tahu ibu-ibu banyak gitu. Begitu. Kalau ogah, males, nusyut jatuh baru. Tapi kalau capek belum, baru ciri. Fa'in abanat, kalau benar-benar nyata, udah nyata emang benar-benar dia nggak ada alasan apapun, maka nusyut, ditahan nafkahnya. Yang kedua, pindah tempat tidur. Si suami pindah tempat tidur, tetapi tetap harus ngobrol. Tidak boleh pindah tempat tidur, tidak ngobrol juga, nggak boleh. Pindah tempat tidur, tapi tetap hubungan Kalau sampai tidak ngobrol, maka kata Imam Syafi'i dihitung 3 hari. 3 hari nggak ngobrol, maka si suami berdosa. Jadi kalau lagi bertengkar, benar-benar nusyut, pindah kamar, jangan ke bawah-bawah, nggak ngobrol tetap. Ya, ibu. Misalnya saya bilangin, Bu, pindah tapi tetap ngobrol. Bang, mau kopi, Bang? Jadi di hati sama mulut bedain, kan perempuan mah saya bilang boleh di hati mah positif, ternyata di muka mah atau sebaliknya. Bang, ngopi. Ya, yang penting nah, walaupun ada nusyuk. Paham Bu ya? Tuh saya kasih keterangan dikit-dikit. Jadi jangan nolak. Wa alam tamna nafsuha minhu. Kalau si istri menolak dirinya dari suami, wa in kanat ala zohri kutubin, walaupun itu si istri adanya di pundak onta. Nah, itu kan kiasan, maksudnya bukan onta. Ala itu ala lil bayan, dalam ilmu balaghah ala lil bayan, menjelaskan. Maksudnya bukan di onta, dikiasin. Dikiasin. Selagi istri tidak head, ya, tidak head, tidak capek, suami ngajak, terima, walaupun ada di pundak onta. Ibu lagi cuci piring, suami mau tinggalin cuci, jangan dibanting piringnya, perang. Dasar suami hiper banget orang lagi cuci piring, jangan. Nah gitu dong, benar tuh jawabannya. Begitu jawabannya, benar tuh. Gitu. Siap gitu. Pokoknya kalau suami ini siap. Dipatil kopi watai, kopnya patah dan taknya baris patah. Aisirajul ba'iri, yaitu yang disebut kotabin, yaitu pundak wazalika, dan karena itulah izakana tamattu'u mubahan, apabila tamattu'u mubahan, itu disarahin. Ini lagi dia di unta itu, kalau si istri itu tamattu'u mubahan, ada perkara perhiasan yang mubah. Jadi yang mubah. Dikhilafi, beda lagi gori mubahi, seperti yang tidak mubah. Kalau tidak mubah mah ya lawan. Kawat haidin, seperti wati wa haidin. Si istri lagi head lah, jangan. Au nufasa'a, atau lagi nipas. Lagi nipas.
Qoblal gusli, sebelum mandi. Mandi ada berapa Bu kalau istri? Mandi wajib ada berapa? 1 mandi haid, 2 nifas, 3 wiladah, 4 nifas sudah ya? 3. Iya. Walau badan kita idami, walaupun sesudah putusnya darah, inda Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut Imam Syafi'i, walaupun darahnya udah putus, itu disebut faqidu toharaini. Faqidu toharaini, sesuatu yang bersih, jangan ujuk-ujuk, tapi tunggu seminggu 3 hari. Ibu haid nih 7 hari, jangan ujuk-ujuk suami itu mentang-mentang udah haid langsung diajak tidur. Bagusnya faqidat toharaini, 7 hari haid dihitung lagi 7 hari. Tuh, nifas berapa hari? 38, 40 ditambah seminggu, itu yang bagus. Jadi jangan, suami juga, makanya pentingnya fikih, ngaji fikih antara suami dan istri begitu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna imra'atan ja'alat layallaha qiyamah," kalau andai kata bahwasanya si istri itu menjadikan malamnya qiyamah, sholat tahajud. Ini istrinya soleha banget, malamnya sholat tahajud. Wa naharoha siyaman, siangnya puasa. Wa da'aha zawjah ila firashihi, lalu suaminya ngajak ke firashihi, ke kamar tempat tidur. Wa ta'akharat anhu, tetapi mengakhirkan atau mengentar-entarkan, anhu itu kepada suami, sa'atan wahidatan, cuman 1 saat, sedikit banget. Nih, kalau sampai begitu aja, padahal tahajudnya rajin, puasanya rajin, pas diajak sama suami kelonan dientar-entarin, padahal si istri enggak halangan, enggak haid. Apa kata Nabi? Ja'at yaumal qiyamati, maka datang nanti si istri pada hari kiamat, tushabbu bisalasisi, diseret dengan rantai. Dengan rantai Bu, rantainya terbuat dari timah api neraka. Wal aglali, dan dikalungin, diikat gitu lehernya tuh pakai rantai, kayak orang zaman Belanda apa tuh dulu, nah itu diseret. Ma'a syayatini, bersama para setan, ila asfali safilina, kepada tempat yang paling bawah. Asfali paling bawah, safilina sama golong-golongan orang paling bawah. Maksudnya apa ini? Di neraka. Ngeri ya Bu? Tapi jangan grundel, mau istri mulu, suami nggak begitu. Nanti giliran suami ada dibahas. Giliran suami. Keterangan yang terbaik, kemarin lagi saya bilangin, kalau dalam hal apa-apa itu sama istri sama suami itu diskusi awal. Diskusi awal, cari kesepakatan. Yang kelihatan ringan-ringan mah jangan dimasukin ke hukum. Karena ada kaidah al-adatu muhkamatun, adat itu jadi hukum. Bang, kita sepakat Bang, ayo silakan. Apa?
Kalau ke warung saya nggak usah pakai izin ya ma bang, siap. Ini bikin. Kalau ngaji ya bang, saya nggak usah pakai izin. Soal izin kesepakatin. Kenapa bang? Ini nanti kalau nggak begini sayanya nanti jadi bumerang, terkena hukum. Lah harus apa izin sampai ngasih makan pun kalau bukan yang basah harus kemarin izin. Wah ibu mau neraka mulu bu kalau begitu. Makanya kata Imam Syafi'i, bikin kesepakatan yang kelihatan nggak berat, bikin kesepakatan. Kalau suaminya legowo enak, ya udah pokoknya yang baik-baik, kamu nggak usah izin sama saya, kan enak begitu, enak. Tetapi satu yang nggak bisa izin, maaf, satu yang nggak bisa izin, aurat, karena punya tubuh dia, punya tubuh dia. Kalau yang lain masih bisa beli makanannya bukan punya dia, ada di luar, enggak nempel ke tubuh dia. Tapi kalau aurat tubuh dia, ayo nggak bisa ibu, rambutnya kebuka, izin sepakatan, nggak bisa. Makanya perempuan itu bu, saking suaranya aja itu dibahas. Nggak ada itu perempuan dalam hal apapun jadi imam. Ada perempuan jadi imam, ada perempuan azan nggak ada perempuan tuh azan. Ada perempuan jadi imam sholat, ada perempuan tapi tetap dirinya nggak boleh ke depan banget tuh. Perempuan itu sampai suara aja dibahas dalam fikih. Nah dari situ Imam Syafi'i mazhab kita bikinlah biar sepakat. Itu bu bersama paling rendah. Wa yarumu wat'u zaujatihi bihadrati ajnabi. Wa yahrumu dan hukumnya haram alias berdosa. Wat'u zaujatihi bersetubuh suami istri bihadrati ajnabi dengan ada hadirnya bukan mahram. Nih kalau bersetubuh, waktu itu dalam tarif bersetubuh dan mesra-mesraan. Haram ada orang lain yang bukan mahram. Makanya sekali lagi adik ipar hati-hati. Hati-hati kalau satu rumah kita mesrahan peluk-pelukan sama istri kita, di situ ada adik ipar kita, ada kakak ipar kita, nggak boleh bu, karena ajnabi bukan mahram tuh, ajnabi. Selanjutnya au ajnabiyatin atau sebaliknya ada ajnabiyatan, perempuan yang bukan mahram. Begitu juga suami, nggak boleh dia bersetubuh dengan istrinya atau mesra-mesraan ada orang yang bukan atau ada perempuan yang bukan mahram. Makanya jangan mamer-mamer mesra, jangan bu, di jalanan suap-suapan, peluk-pelukan, biar orang ngelihat sakinah mawadharah mau gelap. Pas di rumah mah berantem mulu. Nih saya bilangin, tahu foto itu kalau perempuan profilnya bagusnya dengan suami, betul-betul suami bu, di WA nya tuh sama suami, ini sendiri, ya ilah ampun, mending itu ada dikali lagi nongkrong berdua bu sama suami. Saya lihat profilnya 1 kosong, kedua ada nggak sama suami sama anak. Ya gimana sih bu, sama suami bu tuh. Kenapa? 1, kalau ada yang melihat profilnya ada niat nggak bener, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Udah punya suami.
Nah, itu mendingan begitu. Kalau nggak berani sama suami, itu keterangannya kartun aja, kartun gitu. Karena dikhawatirin ain, Bu. Al ainu hakun. Kata Nabi, ain itu hak. Anak ibu ini baru lahir, wow, divideoin. Ada yang ngelihat tidak suka. Anak jelek amat. Nah, jadi ain tuh. Tiba-tiba anaknya sakit. Tuh, jangan sekali-kali anak kecil, bayi terutama itu sering divideoin, Bu. Dia belum kuat terkena ain. Selanjutnya, wa istahabbu lil mujami'i ayabda'a, dan disunahkan lil mujami'i pakai alif, lil mujami'i, kalau lagi saling berjima suami istri, ayabda'a, hendaknya memulai bismillah. Sunnahnya lagi tuh, kalau mau bersetubuh sunnahnya lagi ya, tuh istri pegang dulu palanya. Allahumma inni as'aluka khairaha di dunya wal akhirah wa a'udzubika syarraha di dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan istriku dan keluargaku di dunia dan di akhirat, dan aku berlindung padamu keburukan istriku di dunia dan akhirat. Kalau mau bersetubuh pegang dulu palanya istri, jangan berdubrak, pegang dulu, Bu, pegang. Jadi sunnah gitu, Bu, tambah bismillah. Wa yaqra'u, dan hendaknya si suami membaca qul huwallahu ahad, baca surah Al-Ikhlas awalan pertama. Wa yukabbiru, dan baca takbir. Wala yuhallilu, tapi jangan baca la ilaha illallah, jangan itu. Nah, di Al-Quran wa qaddimu li anfusikum, maksudnya itu bismillah tafsirnya. Wa yaqulu, dan membaca itu suami bismillahil aliyil azimi, Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Nanti saya share di grup ya. Ya. Bismillahil aliyil azimi, dengan nama Allah yang maha tinggi dan serta maha agung. Allahumma ja'alin nutfata, ya Allah jadikan nutfah, air sperma, dzurriyyatan thayyibah, turunan yang baik. Air mani, apa itu tarif air mani? Mani ada berapa? Air ada berapa? Mani, mazi, wadi. Nah, air mani apa? Wah, suami istri nggak tahu. Air mani itu mata kharujul lazatan, keluarnya enak. Itu tarifnya. Kalau ibu merasa enak, air mani. Gitu aja. Ngalamin begitu, Bu? Ngalamin nggak? Nah, iya bagus. Air mani itu saya pikir dan tas. Air mani apa sih? Nah, ini tarifnya. Air mani itu mata kharujul lazatan, keluarnya lezat, enak, berarti air mani. Terus kalau urgin seperti tepung, kenal tepung kalau kering? Sagu, nah, putih gitu. Itu air mani. Yang kedua air mazi. Apa air mazi? Ya, air mazi nggak tahu, udah punya suami. Ya, bohong. Apaan? Air mazi itu khusus istri.
Bukan. Kalau bersetubuh, saya kasih danta enggak? Danta ya? Nggak apa-apa kan udah punya suami ini ya, udah balik, udah gede. Udah tua. Kalau bersetubuh, pelumasnya itu disebut mandi. Tuh. Gitu Bu. Nah, gitu sebelum mandi mah. Paham kan? Paham? Iya. Ketiga air wadi, tahu wadi? Air wadi ma yakhruju, tiap-tiap yang keluar itu bikasrotil pual, banyak gerak, kerjanya porsil. Itu biasanya anak laki-laki pas mau buang air kecil sakit kencingnya tuh. Nah itulah karwadi itu. Air wadi itu air kecapean. Tuh ada begitu Bu. Itu kebanyakan laki-laki kuli bangunan. Makanya kuli bangunan itu kata Imam Syafi'i, dia itu seksnya kuat untuk membersihkan tubuhnya itu dari wadi. Tuh kuli bangunan. Jadi 3 tuh keterangannya Bu. Mani. Nah mani ini najis enggak? Air mani? Enggak. Kenapa enggak? Karena saripati makanan. Kalau air mani. Terus air mazi najis enggak? Najis enggak? Najis. Air wadi mazi dan wadi itu dia mindamin dari darah yang diolah jadi halus. Darah Bu itu mah gitu. Wa asfaluhul mani, di dalam kitab Qurratul Uyun, biarin dia saya buka dikit kitab Qurratul Uyun. Paling tinggi air mani, ini khusus perempuan Bu ya, nggak apa-apa agak jorok ya. 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 Syahwatun jadidah, timbul syahwat yang lebih dari air mani. Ngalamin itu Bu? Ngalamin? Nah, bagus berarti suaminya mantap berarti. Syahwatan jadidah, jadi melebihi daripada air mani. Udah keluar air mani ibu-ibu, aduh ngomong kayak apa ya, itu yang selang sampai nyembur gitu, tahu bahasa Inggrisnya apa namanya? Nah itu dah ya. Nah paham kan maksud saya? Nah itu syahwatun jadidah, itu melebihi pada air mani. Itu keterangannya 3 itu perlu dipahami. Ya segitu aja ya, dikit-dikit. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin pertanyaan 1-2 yang kurang paham atau umum. Udah paham? 1-2 silakan. Udah paham ya? Udah? Nggak ada kan? Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Membahas panitia maulid. Panitia mah tetap kan kesepakatan berapa tahun? Nah iya 2 tahun. Ibu Maisaro bikin ini aja lagi, bikin apa disebut rumusan maulid apa itu? Ya pengurus yang kemarin nggak aktif baru